Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kembali lagi kita belajar matematika ya. Untuk materi hari ini kita masuk bab baru, yaitu bab 3 tentang integral. Untuk integral yang akan dibahas ada 4. Integral tak tentu, integral tentu, luas daerah antara kurva, dan volume benda putar. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang integral tak tentu. Tapi sebelum kita membahas integral tak tentu, kita harus memahami apa sih integral. Nah, perhatikan, integral. Integral adalah kebalikan dari turunan atau diferensial. Oleh karena itu, integral disebut juga antidiferensial. Simbol integral bentuknya seperti ini. Jadi seperti huruf S ya. Nah, seperti pengertiannya, integral adalah kebalikan dari turunan. Masih ingat tentang turunan? Turunan, langkah kalian mengerjakan soalnya adalah pangkat kalikan ke depan, pangkat berkurang 1. Nah, karena integral ini adalah kebalikannya, maka kalau turunan pangkat dikalikan ke depan, pangkat berkurang 1, kalau integral pangkatnya bertambah 1. Dan nanti pangkat setelah ditambahkan 1 itu kita jadikan penyebut atau kita gunakan sebagai pembagi. Itu yang namanya integral. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah paham tentang integral, kita masuk tentang integral tak tentu. Ini rumusnya. Nah, simbolnya ingat ya, simbolnya integral fx dan selalu ada dx. Integral fx dx sama dengan fx plus c. C adalah konstanta pengintegralan. Sedangkan ini yang kita integralkan adalah hasil dari turunan. Ya, hasil dari turunan. Ini rumusnya. Dan cara mengerjakannya seperti tadi telah disampaikan konsep integral. Lihat pada rumus kedua, ingat, jika fungsinya itu a x pangkat n, maka hasil integralnya adalah pangkat kita tambahkan 1. Kemudian pangkat ditambah 1 ini kita jadikan penyebut atau pembagi. Dan jangan lupa selalu ditambah c. Ini yang namanya integral tak tentu. Bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk contohnya. Nah, ini contohnya. Ini masih contoh dasar. Yang pertama, ingat pangkat bertambah 1, pangkat sebagai pembagi, konsep integral. Artinya berarti x-nya bertambah. Nah, contoh nomor 1 ini perhatikan tidak ada x-nya. Integral 3 dx. Ingat, bertambah 1, berarti yang tidak ada x-nya setelah kita integralkan hasilnya jadi ada x-nya, maka sama dengan 3x. Jangan lupa ditambah c. Jelas ya? Nomor 2, 5x. 5x ini pangkatnya 1, cuma tidak tertulis kalau pangkat 1. Pangkat 1 kita tambahkan 1. Jadi 2 kan ya. Nah, 2 ini sebagai pembagi. Nah, kalau kita buat seperti rumus yang kedua tadi, 5 per 1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Integralnya 6 berapa? Tidak ada X-nya. Jadi ada X-nya. 6X terakhir ditambah C. Kalau sudah kita hitung saja, 5 per 2, X pangkat 2 plus 6X plus C. Ini hasilnya. Lanjut contoh ketiga. Nah, ini integral 4x pangkat 3 dx. Sudah semakin kalian pahami, bisa langsung ya. Oh, pangkat 3 jadi pangkat 4. Pangkat 4-nya ini berarti sebagai pembagi, berarti 4 per 4 x pangkat 4. Iya kan? Nah, kalau mau pakai cara boleh seperti ini. 4 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 plus c. Jangan sampai ketinggalan. 4 per 4 hasilnya 1, ya kan? Jadi maka X pangkat 4 plus C itu hasilnya. Jelas ya? Berikutnya kita masuk ke contoh berikutnya, contoh kedua. Berapa nilai integral di bawah ini?
integral 3x kuadrat min 4x plus 6 dx. Kalau contoh tadi di awal kalian sudah paham, berarti soal ini kalian pasti bisa. Ini pakai cara rumus kedua. Tapi kalau mau langsung ke bagian sini boleh. Pangkat 2, 2 tambah 1 jadi 3. 3 juga sebagai pembagi, 3 per 3 x pangkat 3. Ini x nya pangkat 1 jadi pangkat 2. Jadikan pembagi 4 per 2 x pangkat 2. 6 tidak ada x nya, jadi ada x nya plus c. Sederhanakan, ketemu hasil akhir x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 6x plus c. Lanjut contoh berikutnya, contoh ketiga. Nah, ini soalnya akar ya. Ini ada integral akar x ya, akar 3x dx sama dengan, kalau ada soal akar bentuk seperti ini, kalian rubah dulu menjadi berpangkat. Lihat di sini kan pangkat 1, berarti x pangkatnya 1 di sini per. Nah, yang di depan ini kamu jadikan penyebut, jadi integral x 1 per 3. Bu, kalau sininya 2 gimana? Ya tinggal satunya diganti 2. Kalau 3-nya 5, ya 3-nya tinggal diganti 5. Begitu ya konsepnya. Kalau sudah, baru kita masukkan ke rumus. Ingat, integral ditambah 1, kemudian sebagai pembagi, 1/3 ditambah 1, lihat pembaginya juga sama, plus c. Pecahan, hati-hati pecahan. 1/3 ditambah 1, satunya berarti kita jadikan seperti penyebutnya 3. Oh, berarti 3 per 3. Berarti 3 per 3, 1 tambah 3, 4. Penyebutnya sama 3. Ini bawah juga sama kan, 4 per 3. X pangkat 4 per 3 ditambah C. Nah, tinggal kita putar balik, hasilnya ketemu 3 per 4 X pangkat 4 per 3 plus C. Ini contoh ketiga. Nah, berikutnya, setelah tadi konsep integral tak tentu sudah, nah sekarang ini contoh soal di mana kalian itu harus mencari fungsi fx yang utuh. Jadi bukan plus c, bukan. Jadi harus yang utuh. C-nya berarti kita harus cari. Bagaimana caranya? Perhatikan. Diketahui f aksen x ini turunan, berarti yang harus kita integralkan ya. Sama dengan 5x min 3. Dan f2 ya, f2 jika 2 dimasukkan ke fungsi integralnya, maka sama dengan 18. Maka tentukan fx-nya. Langkah pertama, f aksen x-nya ini kita integralkan. Integral 5x min 3 dx sama dengan 5 per 2 x kuadrat min 3x plus c. Ini hasilnya. Kan sudah pinter ya tadi ya mengintegralkan ya. Pangkat 1 jadi pangkat 2, 2-nya sebagai pembagi. Tidak ada x-nya, jadi ada x-nya plus c. Kalau sudah ini, lihat f2. X-nya berarti kita ganti jadi angka 2. Masukkan 5 per 2, 2 kuadrat. Nah, maaf ya, ini salah ya, bukan plus ya, min ya, dikurangi ya. 3 dikali 2 plus C sama dengan 18. Gitu ya. Dan seterusnya caranya sebenarnya sampai ketemu C-nya berapa. Kalau sudah ketemu C-nya berapa, angka C ini tinggal kalian masukkan lagi ke sini ya, masukkan ke sini C-nya. Akhirnya ketemu 5 per 2 x kuadrat min 3x plus C-nya berapa dari sini. Ini tadi salah, nah abaikan saja. Begitu ya. Itu untuk integral tak tentu. Jelas semuanya? Kalau bisa dipahami, cukup sampai sini untuk materi integral tak tentu. Dan untuk pertemuan berikutnya kita masuk integral tentu ya, integral tentu. Besok kalian akan tahu perbedaannya integral tak tentu dan integral tentu itu seperti apa. Untuk hari ini sampai sini saja. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.